Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, dalam aktivitas kita, kita perlu menyadari bahwa hidup kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Amin. Kita perlu bergantung dengan Tuhan, kita perlu lebih dekat lagi dengan Tuhan supaya kita selalu berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena dunia selalu menawarkan jalan-jalannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga kalau kita tidak tertanam dalam firman Tuhan, maka kita gampang sekali, mudah sekali untuk mengikuti jalur-jalur dunia. Karena setiap hari kita ditawarkan akan hal itu. Namun ketika kita mulai tertanam firman Tuhan, kita mulai selalu melekat dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membersihkan kita, firman Tuhan akan memurnikan kita. Karena Alkitab dengan jelas mencatat, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat yang indah ini mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami sadar betul setiap hari kami memerlukan Tuhan. Setiap hari kami perlu tuntunan Tuhan dan arahan jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapan-Mu ada atas kami. Sehingga ketika kami mengerti akan kebenaran, kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan menyampaikan sesuatu, yaitu hukum-hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan salah satu hukum itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa yang tidak disengaja. Jadi mereka memang belum tahu hukum itu dan mereka jatuh. Maka Tuhan bilang sama mereka bahwa kamu harus memanggil imam, kamu harus mengorbankan korban persembahan bagi dosa itu sehingga kamu diampuni. Namun berbeda ketika mereka sudah tahu akan firman dan sengaja melakukan dosa. Dan itu hukumnya jelas. Nah, ini tercatat dalam Bilangan pasal 15 ayat 30 dan ayat 31. Saudara bisa lihat di sana. Bilangan 15 ayat 30 sampai dengan 31. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, ya, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi apa, saudara? Penista Tuhan. Iya kan, kalau di bangsa kita ini ada yang disebut sebagai penista agama. Orang yang menjelek-jelekan suatu agama tertentu maka disebut sebagai penista agama. Tetapi Alkitab mencatat orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang sudah tahu firman, tetapi dengan sengaja berbuat dosa yang dia ketahui sudah dilarang, maka orang itu menjadi seorang yang disebut sebagai penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab perhatikan, si penista Tuhan ini, ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa ke atasnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang sudah tahu firman, orang yang sudah tahu kebenaran, namun dengan sengaja melakukan yang sesuatu yang memang dia tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, maka orang tersebut dikatakan Alkitab sebagai seorang yang menista Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa itu penista Tuhan? Orang yang sudah tahu firman tapi tidak melakukannya. Orang yang sudah tahu tidak boleh melakukan hal ini, tapi dia sengaja melakukan hal itu. Dengan kata lain, dia sedang menjadi seorang penista Tuhan. Orang yang memandang hina terhadap firman Tuhan. Orang yang tidak menghargai firman Tuhan. Orang yang tidak lagi tertarik untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati.
Ketika kita sudah tahu firman, kita tahu jangan berzina, jangan berselingkuh, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, namun kita masih melakukannya. Alkitab katakan kau adalah penista Tuhan. Oh, ini lebih ekstrim lagi, lebih parah lagi saudara dikasih dalam Tuhan daripada penista agama. Iya kan? Penista Tuhan seorang yang sudah tahu firman. Penista Tuhan adalah orang yang sudah tahu ini nggak boleh dilakukan, tetapi dengan sengaja dia melakukannya. Penista Tuhan adalah seorang yang tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan, tidak lagi tertarik kepada firman Tuhan, bahkan memandang hina. Saudaraku, mengerikan sekali. Orang seperti ini adalah orang yang menista Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap umat yang oleh Tuhan percayakan hari ini mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak menjadi penista Tuhan. Amin. Mungkin kita bilang, waduh ekstrim banget, pas saya sih nggak sampai lah kayak gitu ya. Tapi kalau engkau sudah tahu kebenaran namun engkau tidak melakukannya, Alkitab katakan kau sedang melakukan dosa yang disengaja dan kau adalah seorang penista Tuhan. Haleluya. Bahkan Yesus juga katakan dalam Lukas pasal 12, Lukas 12 ayat 48 bilang begini saudara. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi setiap orang yang kepadanya banyak diberi, kepadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita udah tahu banyak firman. Kita udah tahu banyak kebenaran. Saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh berzina, iya kan? Saya tidak boleh menyembah Allah lain. Itu hukum-hukum yang sudah tertulis dan kita tahu. Bukan tidak tahu, kecuali kita tidak tahu lalu kita jatuh. Ini kita tahu kok, mana boleh, mana tidak boleh, mana bisa, mana yang tidak bisa. Kita tahu kebenaran itu namun kita mengenyampingkan. Ya udahlah, gak apa-apalah, nanti minta ampun lagi, kan Tuhan itu maha kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Kalau iblis tidak bisa menghalangi kita untuk kita tidak melakukan firman Tuhan, untuk kita melakukan firman Tuhan, iblis tidak bisa menghalangi kita, maka dia akan membuat kita kompromi. Hati-hati. Alkitab katakan kita sedang menjadi seorang penista Tuhan, seorang yang sengaja berbuat dosa ketika kita sudah tahu akan kebenaran. Karena kita memandang hina firman Tuhan. Mungkin kita bilang, tapi saya gak memandang hina firman Tuhan. Tapi engkau tidak melakukannya ketika engkau tahu. Engkau sudah tahu kebenaran. Alkitab bilang kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Berarti orang yang tidak melakukan kebenaran sejatinya belum merdeka. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, yuk sama-sama kita belajar. Kita udah tahu banyak firman kok. Kita udah tahu banyak kebenaran. Ayo minta Tuhan tolong saya melakukan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan saya untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau dan menjauhkan apa yang Tuhan tidak mau untuk saya lakukan. Amin. Haleluya. Jangan jadi penista Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak dari kami sudah tahu kebenaran. Ada banyak dari kami sudah tahu akan firman Tuhan. Mana yang boleh, mana yang bisa kami lakukan, mana yang tidak boleh, dan mana yang tidak bisa kami lakukan. Tuhan, tolong kami semua. Sehingga ketika hari ini kami diperdengarkan firman Tuhan untuk berjalan dalam apa yang menjadi titah Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kami percaya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Karena pada kami yang sudah mengetahui banyak firman, maka kepada kami akan dituntut banyak. Karena kami lebih banyak mengetahui. Tuhan, mampukan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak menjadi penista Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang memandang hina firman. Hamba berdoa buat setiap umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus terus berbicara bagi kami. Roh Kudus terus lembutkan hati kami. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hari ini dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu. Mereka membuka hati. Mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan jamah masing-masing mereka. Di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus jamah. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.